Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Andi Faridur Isya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman tentang ancaman di bidang militer dan non-militer. Pengertian ancaman militer. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerjemahkan pengertian ancaman militer adalah mengandalkan kekuatan senjata dan terorganisasi. Beberapa ancaman yang termasuk ancaman militer sebagai berikut. Yang pertama, agresi militer oleh negara lain. Yang kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Yang ketiga, yaitu spionase. Yang keempat, sabotase. Yang kelima, aksi teror bersenjata. Yang keenam, gerakan separatis. Yang ketujuh, pemberontakan bersenjata. Yang kedelapan, perang saudara. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu gerakan makar. Ancaman militer adalah bentuk ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk dari pengertian ancaman militer adalah berupa ancaman militer agresi dan ancaman militer bukan agresi. Ancaman militer agresi umumnya menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan pendudukan sehingga mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Sementara ancaman militer bukan agresi berupa ancaman yang dapat menggunakan senjata atau tidak, dilakukan oleh pihak asing atau warga negaranya sendiri. Umumnya, ancaman militer bukan agresi adalah yang dinilai dapat mempengaruhi kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, seperti pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, ancaman terhadap objek vital nasional, spionase, terorisme, ancaman di laut atau di udara, serta konflik komunal. Pengertian ancaman non-militer. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerjemahkan pengertian ancaman non-militer sebagai ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer. Beberapa ancaman yang termasuk ancaman non-militer sebagai berikut. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, politik. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, sosial budaya. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, informasi. Yang ketujuh, keselamatan umum. Persis seperti pengertian ancaman militer yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pengertian ancaman non-militer dapat berasal dari luar negeri atau dapat bersumber dari dalam negeri. Sementara, golongannya, ancaman non-militer digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi ideologi, politik, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi. Resiko ancaman di Indonesia. Yang dari luar negeri, ancamannya antara lain yang pertama yaitu agresi. Misalnya saja, agresi militer 2 oleh Belanda. Yang kedua, pelanggaran wilayah oleh negara lain. Hal ini biasanya terjadi di wilayah perbatasan, sehingga banyak tentara Indonesia yang ditempatkan di wilayah perbatasan. Yang ketiga, spionase atau mata-mata. Yang keempat, sabotase. Yang kelima, aksi teror dari jaringan yang ada di wilayah internasional. Teroris yang sering bertebaran di Indonesia adalah salah satu contohnya. Bom Bali 2 di Bali adalah salah satu akibat yang ditimbulkan oleh aksi teror. Kemudian ancaman dari dalam negeri antara lain, yang pertama yaitu pemberontakan senjata. Yang kedua, konflik horizontal. Yang ketiga, aksi teror. Aksi teror tidak cuma dilakukan oleh orang luar negeri saja. Orang Indonesia sendiri juga bisa melakukannya. Salah satu akibat yang dihasilkan oleh aksi teror ini adalah bom Sarinah yang dilakukan oleh warga Indonesianya sendiri. Yang keempat, aksi kekerasan yang berbau sara. Yang kelima, gerakan separatis. Itulah pemahaman saya tentang ancaman di bidang militer maupun di bidang non-militer. Terima kasih. Pamit.